yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, mau melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus mengurapi, memimpin kami, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, saudara yang seiman dan melalui program ini, saudara ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang kerohanian, silahkan mengirimkan kepada kami, dan kami akan menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga hidup kita tidak sampai melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan, tetapi hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati di Purwodadi. Ini bagian yang ketujuh. Judul renungannya adalah tentang makanan yang haram. Tentang makanan yang haram, ini bagian yang ketujuh, saudara. Jadi sebelum ini ada judul yang sama, bagian yang pertama sampai yang ke-6. Pertanyaannya adalah, makanan yang haram itu yang bagaimana? Minta diberi contoh-contohnya. Karena pertanyaan ini sekaligus minta diberi contoh-contohnya, maka saya berusaha mencermati sampai kepada contoh-contohnya. Maka jawabannya tidak bisa sekali dalam perenungan, saudara, tetapi berkali-kali, ya. Makanya sampai beberapa bagian
Jadi saudara yang ingin mengikuti dengan lebih rinci silahkan membukanya di judul-judul yang sama pada bagian 1, 2, 3 sampai 6 saudara ya. Nah, hanya kali ini kayaknya bagian yang terakhir. Jadi kalau saudara mengikuti bagian ini saja sudah lumayan komplit. Seperti itu. Saya akan berusaha menyampaikannya agak komplit. Nah, perkenankan sedikit mengulanginya, jadi supaya komplit. Pada bagian yang lalu telah berusaha kita cermati banyak hal tentang makanan yang haram menurut Alkitab. Bahwa manusia itu pada awal diciptakan, Tuhan memberikan firman-Nya, yang menjadi makanan bagi manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itu di Kejadian pasal 1 ayat 29. Jadi ketetapannya sebetulnya menurut firman Tuhan semacam itu. Nah, kemudian sampai kepada zaman Nuh, Tuhan menambahkan kecuali tumbuh-tumbuhan dan pohon yang buahnya berbiji, ditambahkan semua hewan yang bergerak atau semua daging hewan yang bergerak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Itu tidak boleh dimakan. Firman Tuhan menyebutkan semacam itu. Ini disebutkan di Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4 saudara. Nah, selanjutnya sampai kepada zaman Musa. Pada zaman Musa, Tuhan berfirman bahwa ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Ada yang haram, ada yang tidak haram, terutama daging hewan. Dan ini disebutkan di Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47 sudah kita cermati bersama. Juga Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21 maupun Yesaya pasal 66 ayat 15 dan 17. Saudara nanti kalau mau mempelajari dengan serius, saya sebutkan ayat-ayatnya supaya saudara bisa membukanya. Nah, di bagian-bagian tersebut kita cermati ternyata ada penggolongan dalam larangan memakan daging hewan tertentu tersebut, ya. Ada golongan-golongannya yang sudah kita pelajari. Golongan pertama adalah hewan yang berkaki 4 yang dinyatakan haram untuk dimakan, adalah yang tidak memamah biak dan sekaligus tidak berkuku belah. Nah, jadi yang boleh dimakan hewan berkaki 4 hanya yang memamah biak dan sekaligus berkuku belah. Kemudian golongan yang kedua adalah hewan yang ada di laut dan yang ada di sungai, saudara. Nah, itu yang boleh dimakan adalah yang bersisik sekaligus bersirip. Semua yang tidak bersisik sekaligus bersirip tidak boleh dimakan. Gampang seperti itu ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah jenis hewan, yaitu jenis burung atau hewan yang bersayap. Nah, di sana sudah kita pelajari ini, yang tidak boleh dimakan disebutkan ada 20 nama. Masih ditambah catatan menurut jenisnya. Jadi tentu saja 20 nama ditambah menurut jenisnya, itu berarti lebih dari 20 nama, saudara. Ya, jadi ada satu nama masih dibagi lagi dalam sub-sub jenis yang lain. Seperti itu. Itu golongan ketiga. Kemudian golongan keempat adalah jenis hewan yang disebutkan merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya. Saya menyebutnya binatang serangga semacam itu. Merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya. Nah, yang boleh dimakan hanya serangga yang memiliki paha pada sebelah atas kakinya untuk melompat di tanah. Lalu secara spesifik disebutkan ada beberapa jenis belalang yang boleh dimakan. Selain itu semua serangga tidak boleh dimakan. Nah, ini golongan yang keempat. Kemudian golongan yang kelima adalah binatang yang disebut merayap dan berkeriapan. Nah, ini yang disebutkan merayap itu saya artikan sebagai merangkak, ya, seperti kadal,
kemudian seperti buaya itu kan merangkak, cicak itu merangkak itu saudara ya. Nah, berkeriapan ini memiliki arti bergerak bersama-sama dalam jumlah banyak. Dalam kitab suci bahasa Jawa disebut uyel-uyelan. Nah, jadi yang hewan yang memiliki ciri semacam itu tidak boleh dimakan. Ya, semua sudah. Ya. Juga ditambahkan binatang yang merayap dengan perutnya dan yang berkaki banyak. Semua binatang tersebut dinyatakan haram. Nah, lalu sekarang golongan yang ke-6. Kemarin sudah kita pelajari juga ya. Itu tadi, ini semua yang saya sebutkan tadi peraturan di Perjanjian Lama. Ada 5 golongan hewan. Tapi ternyata di Perjanjian Baru, ya kemarin sudah kita sedikit renungkan, yang dikatakan bahwa Taurat sudah batal sebetulnya. Tapi masih ada pernyataan di Perjanjian Baru, yaitu larangan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, binatang yang mati dicekik, dan darah. Tidak boleh memakan darah, binatang yang mati dicekik, dan makanan yang sudah dipersembahkan untuk persembahan berhala. Itu dinyatakan di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20, ayat 29, kemudian di kitab yang sama pada pasal 21 ayat 25, saudara. Nah, memperhatikan hal ini, maka ada banyak orang Kristiani sekarang ini yang tidak mengkonsumsi 3 jenis makanan tersebut. Karena Tuhan mengatur melarang makanan tersebut. Sudah di Perjanjian Baru. Beberapa bagian Alkitab yang mengatur mengenai makanan dapat disebutkan di bawah ini. Nah, jadi nanti setelah ini kita akan ketahui bahwa ada kalangan yang tidak seperti di atas tadi. Jadi darah juga dimakan, gitu. Ada kalangan yang punya pendapat seperti itu. Nah, mari kita baca dulu Injil Matius pasal yang ke-7, saudara-saudara. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai 19 saya baca, ini pernyataan Tuhan Yesus. Maka jawab Tuhan Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayatnya berbunyi seperti itu. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, kemudian saya masih ingin mengajak saudara membaca satu lagi, yaitu di Roma pasal 14 ayat 17. Seharusnya ini nanti dibaca semua ayat, tetapi terlalu panjang. Silahkan nanti saudara baca seluruh ayat, akan semakin jelas. Tapi ayat 17 menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi sekarang kita dapati beberapa bagian Alkitab yang mengatur mengenai makanan di Perjanjian Baru. Kemarin sudah kita baca, sudah kita renungkan Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia, Tuhan Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Taurat sudah dibatalkan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Ya, pernyataan yang kemudiannya ini tidak boleh ditinggalkan. Taurat memang batal, tapi untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya. Lalu Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa yang menjadikan najis itu bukan yang masuk ke dalam manusia,
makanan tidak membuat menjadi najis menurut Tuhan Yesus, karena makanan itu dimakan oleh orang kemudian dibuang ke jamban dan tidak mempengaruhi hati. Itu tadi yang kita baca tadi di Markus pasal 7 ayat 18 sampai 19. Nah, ayat ini linier dengan Matius pasal 15 ayat 11, kemudian ayat 16 sampai 20, isinya mirip sama. Itu Saudara, Tuhan berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam diri seseorang yang menajiskan, tapi yang keluar itu kotoran itu ya. Nah, kemudian pernyataan penting di dalam Alkitab adalah bahwa kerajaan Tuhan itu bukan perkara makan dan minuman, makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini di Perjanjian Baru, makanan itu tidak begitu dipersoalkan, Saudara. Nah, juga ada pengalaman Rasul Paulus menerima firman Tuhan bahwa apa yang telah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram. Itu di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 8 sampai ayat 9. Ini semakin memantapkan bahwa dalam Perjanjian Baru ada yang tadinya haram tetapi oleh Tuhan kemudian dinyatakan halal. Nah, itu Saudara. Jadi kalau sesuai dengan iman Kristiani, ayat-ayat ini menyatakan seperti itu. Pernyataan-pernyataan firman Tuhan tersebut menyatakan bahwa dalam Perjanjian Baru semua makanan halal. Hanya ada catatan bahwa makanan yang dipersembahkan kepada berhala, daging hewan yang mati dicekik, dan darah tidak boleh dimakan. Nah, sedikit saya ingin menambahkan bahwa kemarin ada yang menambahkan, kok ada hewan yang dilarang itu bagaimana ya di Perjanjian Lama? Nah gitu Saudara ya. Setelah diselidiki secara ilmu pengetahuan zaman sekarang, semua binatang yang dimakan yang dilarang, maksudnya semua binatang daging binatang yang dilarang dimakan di Perjanjian Lama itu sebetulnya memang cenderung dikategorikan daging yang tidak sehat, Saudara. Diberikan contoh begini, binatang yang memamah biak itu pencernaannya itu terdiri dari antara 4 sampai 5 proses pencernaan. Jadi makanan itu diproses demikian rupa sehingga disaring, maka daging binatang yang bersangkutan itu adalah daging yang baik, daging yang pilihan. Nah, tapi ada hewan-hewan yang tidak seperti itu. Makanannya dicerna, istilahnya ya, pencernaannya itu hanya sekali. Jadi saya pakai istilah pencernaannya lebih sembarangan daripada pencernaan hewan yang memamah biak. Karena itu maka dicontohkan, seingat saya, daging babi itu cacing pita bisa hidup di daging babi. Nah, seperti itu. Jadi dagingnya bukan daging pilihan itu sebetulnya. Jadi oleh Tuhan sejak awal diciptakan binatang itu bukan untuk dimakan, Saudara. Tetapi ada orang yang menafsirkan babi itu adalah binatang yang pembersih saja, karena kotoran juga dimakan oleh babi. Nah, seperti itu. Itu Saudara ya. Itu yang di laut juga begitu. Yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu, lele itu juga makan kotoran. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau ditanyakan kenapa kok dilarang oleh Tuhan ya? Jawabannya yang benar sebetulnya otoritas di tangan Tuhan. Jadi ya sudah, kalau dilarang oleh Tuhan ya jangan dimakan gitu aja. Tapi kalau kita merenung-renungkan dari sisi pengetahuan zaman sekarang, oh ternyata daging hewan itu memang oleh Tuhan diciptakan bukan untuk dimakan, seperti itu. Nah, dengan perenungan sampai di Perjanjian Baru, dengan ayat-ayat yang seperti telah kita perhatikan di atas, dalam kenyataannya ada orang Kristiani zaman sekarang yang menitik beratkan kepada pernyataan Tuhan Yesus dan catatannya tadi, bahwa semua makanan halal. Jadi itu menjadi pegangan utama, sehingga ada umat Kristiani sekarang ini yang tidak berpantang sama sekali. Semua makanan halal, seperti itu. Nah,
tidak memperhatikan larangan tersebut. Tetapi ada juga yang memperhatikan larangan yang ada di Kisah Para Rasul tadi. Jadi hewan yang mati dicekik dan persembahan untuk berhala dan darah tidak dimakan. Nah itu. Nah kalau ini diserahkan kepada masing-masing orang, saudara ya. Kepada saudara mau mengikuti aliran yang mana gitu. Nah tapi Tuhan memberikan catatan, firman Tuhan memberikan catatan. Berikutnya kita perhatikan firman Tuhan yang menyatakan bahwa makanan tidak boleh menjadi batu sandungan. Artinya kalau seseorang makan atau tidak makan itu, janganlah menjadikan orang lain terpengaruh imannya sehingga mengganggu prinsip hidupnya. Itu. Atau jelasnya, kalau engkau makan darah misalnya, lalu orang lain menjadi terganggu perasaannya dan kemudian mempengaruhi imannya, maka hal itu namanya engkau makan dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu tidak boleh. Itu nanti dinyatakan di Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23, 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Ya. Jadi di sana dinyatakan, silakan nanti dibaca, dikupas. Ya, memang semua makanan halal di Perjanjian Baru. Hanya ada sedikit catatan di Kisah Para Rasul itu, 3 makanan yang tidak boleh dimakan: persembahan berhala, daging hewan yang mati dicekik, dan darah. Tapi kalau tetap berpegang kepada ucapan Tuhan Yesus bahwa yang menajiskan orang itu bukan yang masuk tapi yang keluar, lalu diberi catatan bahwa semua makanan halal itu ya dianggap tidak bersalah, seperti itu saudara ya. Tapi catatannya jangan menjadi batu sandungan itu. Nah, kalau saya pakai istilah saya ya, dalam bahasa saya, kalau hanya soal pantang makanan, tidak makan darah misalnya, lalu menjadikan kasus, apalagi menyangkut orang lain, apa beratnya sih tidak makan makanan tersebut gitu loh. Saya memberikan contoh. Katakanlah misalnya seperti saya, katakanlah semacam saya atau orang lain lah, yang sudah ditokohkan, sudah dituakan. Nah itu mempunyai prinsip bahwa makan darah tidak apa-apa. Karena nanti ada darah yang dimasak menjadi masakan tertentu, ya toh, masakan dadih atau masakan didih itu, saudara. Nah, tapi kalau itu menjadikan orang lain pergumulan, itu apa beratnya sih tidak makan? Ya toh, makan makanan yang lain masih banyak gitu loh. Ya, jadi tidak makanan darah gitu juga enggak masalah harusnya itu. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, itu yang ayat-ayat firman Tuhan yang dapat kita pelajari sampai sekarang ini. Jadi dengan demikian saya berharap pertanyaan Ibu Endang Susilowati sudah terjawab sekarang. Sekarang saya serahkan kepada Ibu dan saudara-saudara yang lain yang mendengarkan renungan ini. Mau ikut pendapat yang satu atau yang satunya, silahkan. Tetapi yang jelas, makanan tidak boleh menjadi batu sandungan. Karena kerajaan surga itu bukan perkara makan dan minum, dikatakan. Tapi adalah soal damai sejahtera dan kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nilai atau kesimpulan dari pertanyaan Ibu Endang Susilowati, sekarang ini jawaban yang terakhir, sudah ada kesimpulan. Kesimpulan saya begini. Makanan yang haram diatur dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, semua makanan halal. Tetapi terdapat catatan ada sedikit yang tidak boleh dimakan. Yang jelas harus dijaga supaya makanan tidak menjadi batu sandungan. Itu saja kesimpulannya. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, makanan yang haram diatur dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, semua makanan halal.
tetapi terdapat catatan ada sedikit yang tidak boleh dimakan. Yang jelas harus dijaga supaya makanan tidak menjadi batu sandungan. Tuhan dipuji. Amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita dalam doa malam, saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa dengan doa penutup, yaitu doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami, dan juga doa yang cukup terkenal, yaitu doa Yabes, yang sudah dimodifikasi dengan kalimat-kalimat yang cukup bagus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungi kami, supaya kami tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tetap memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi, yaitu pada hari-hari yang sama jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda. Tidak menjawab pertanyaan, tapi merenungkan seluruh isi kitab suci untuk kita pahami bersama. Karena itu bagi Bapak Ibu yang setia mengikuti doa pagi, nanti kita akan selesai membaca seluruh kitab suci dengan khatam oleh anugerah Tuhan. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda, sehingga banyak yang mengikuti doa pagi kita, dan semakin banyak yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.